Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan bulan Maret 2025. Pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon 5 bantuan tambahan setelah pencairan PKH BPNT tahap 1 2025. PKH BPNT resmi cair di PT Pos Indonesia dan penyaluran PKH BPNT akan dituntaskan sebelum masuk bulan suci Ramadan yang sebentar lagi hadir. Setelah bantuan PKH dan BPNT tahap 1 2025 usai disalurkan, masih ada bansos yang menyusul yang dipersembahkan oleh pemerintah berupa bantuan langsung tunai BLT dan subsidi BBM maupun berupa stimulus untuk membantu meringankan ekonomi dan membangkitkan keterpurukan ekonomi masyarakat. Setidaknya 5 bansos susulan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setelah penyaluran PKH maupun BPNT. Oleh karena itu, simak bantuan apa sajakah yang akan menyusul. Ikuti informasinya hingga tuntas. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga semuanya yang belum mencairkan bantuan PKH dan BPNT segera mendapatkan giliran pencairan. Dan untuk pencairan yang sedang dan rame-ramenya berlangsung adalah penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 di kantor pos. Seperti biasanya, pencairan melalui PT Pos akan dilakukan bersamaan untuk PKH dan BPNT agar lebih efisien. Dengan penjadwalan penyaluran dibagi per kecamatan atau diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi antrian panjang dan tumpukan KPM. Nah, oleh karena itu, bagi KPM yang belum mencairkan, hanya perlu menunggu informasi dari PT Pos yang diteruskan oleh staf desa, kepala dusun, RT RW, pendamping sosial terkait dengan jadwal pencairan di masing-masing titik penyaluran untuk mengambil bantuan, apakah di kantor pos atau kantor kepala desa setempat. Oleh karena itu, penting bagi KPM untuk mengecek jadwal pencairan secara berkala agar tidak melewatkan jadwal yang telah ditentukan. Bagi KPM yang belum mencairkan baik yang di kantor pos maupun lewat bank, dikarenakan beberapa KPM masih proses cek rekening sebagaimana terpantau di 6NJ, agar tetap sabar dan tak keburu kecewa. Menteri Sosial telah menjanjikan penyaluran akan cair merata sebelum datangnya bulan puasa. Dilansir dari halaman resmi Kemensos Jakarta 18 Februari 2025, Kementerian Sosial atau Menteri Sosial mengungkapkan bahwa pencairan bantuan sosial triwulan pertama tahun 2025 sudah hampir paripurna. Ditargetkan penyaluran akan rampung sebelum memasuki bulan Ramadan pada awal bulan depan. Sekarang sudah 90% per hari ini. Sudah hampir tuntas pencairan bansos untuk triwulan pertama. Sudah clear semua, ujar Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kepada wartawan di kantor Kementerian Sosial Selasa 18 Februari 2025. Penuntasan penyaluran bansos bakal berlanjut pada bulan Februari 2025 atau sebelum mulainya bulan Ramadan yang diprediksi pada Maret 2025. Kemudian apakah setelah pencairan PKH BPNT tuntas, apakah masih ada bansos tambahan yang dicairkan? Nah tentunya ada ya teman-teman, berbagai bansos tidak hanya disalurkan oleh Kementerian Sosial, ada juga bantuan langsung tunai dan subsidi melalui kementerian dan lembaga lainnya. Bantuan-bantuan tambahan yang akan dicairkan setelah penyaluran PKH, yaitu yang pertama bantuan KIP anak sekolah. PIP Kemdikbud 2025 merupakan bantuan biaya pendidikan yang ditujukan peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Program ini mencakup semua jenjang pendidikan dari SD hingga SMK, termasuk SLB dan program kesetaraan paket. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar untuk peserta didik di usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, sebagaimana dilansir Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2022, pencairan dana PIP dibagi dalam 3 termin dan yang akan dicairkan dalam waktu dekat adalah penyaluran termin 1 yang dijadwalkan pencairannya Februari-April. Dikhususkan untuk penerima Kartu Indonesia Pintar KIP. Kemudian
Termin kedua jadwal pencairan Mei-September berdasarkan usulan Dinas Pendidikan penerima yang telah mengaktifasi SK nominasi. Selanjutnya termin 3 jadwal pencairan Oktober-Desember mencakup penerima kategori termin 1 dan 2. Selanjutnya bantuan yang akan cair ada BLT Dana Desa tahap 2 tahun 2025. Salah satu BLT yang disalurkan di awal Februari tahun 2025 adalah BLT Dana Desa bagi desa yang telah melakukan musyawarah desa khusus untuk menetapkan KPM penerima bersiap untuk menyalurkan bantuan dana desa sebesar Rp300.000 per bulan. Dan pada bulan Februari ini disalurkan bantuan langsung tunai dana desa tahap 2 bulan Februari 2025. Dan bagi daerah yang menyalurkan per 2 bulan berarti akan menyalurkan bantuan BLT dana desa sebesar Rp600.000. Kemudian selanjutnya bantuan ketiga makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan program makan bergizi gratis untuk siswa PAUD, SD, SMP, SMA, serta santri pesantren. Program ini yang memakai APBN sampai 71 triliun ini yang sudah mulai diterapkan sejak 6 Januari 2025. Kemudian bantuan selanjutnya diskon tarif listrik 50%. Diskon tarif listrik 50% tahap kedua. Pemerintah telah mengumumkan pemberlakuan diskon tarif listrik sebesar 50% mulai 1 Januari 2025 dan berlanjut kembali mulai 1 Februari 2025 untuk tahap kedua. Selanjutnya, penyaluran beras 10 kg. Apakah akan disalurkan sebelum Ramadan ataukah setelah Ramadan? Nah, kabar penyaluran bansos beras setelah mengalami penundaan yang mulanya itu dijadwalkan cair untuk alokasi Januari dan Februari, melalui keterangan rilis Badan Pangan Nasional BPN, pemerintah telah resmi menunda pembagian bantuan pangan beras dan distribusi untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan beras yang seharusnya dibagikan pada bulan Januari dan Februari 2025 terpaksa ditunda terlebih dahulu. Arief menjelaskan untuk bantuan beras yang tertunda itu dikarenakan masih dalam proses pemutakhiran data registrasi sosial ekonomi atau Reksosek. Panen raya petani diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari sampai April, ucap Arief. Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pimpinan daerah dan Satgas Pangan harus melakukan pengawasan dalam rangka penyerapan beras petani oleh Bulog. Kemudian, keputusan distribusi beras SPHP akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya, ujarnya. Untuk diketahui, program bantuan beras 10 kg sebelumnya itu sempat diumumkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sebagai bentuk stimulus pemerintah untuk bantuan sosial. Bantuan pangan tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah untuk pengendalian inflasi, terutama inflasi volatile food atau inflasi pangan. Selain itu, penundaan dilakukan agar Bulog dapat menyerap beras petani ketika pada masa panen raya dengan target sebanyak 3 juta ton. Sedangkan bantuan pangan beras 10 kg yang sudah direncanakan sebelumnya, pemerintah sudah menargetkan akan memberikan beras selama 2 bulan kepada 16 juta masyarakat yang kurang mampu. Namun, rencana tersebut tertunda dikarenakan anggaran yang sudah dialokasikan harus dialihkan untuk penyerapan beras Bulog kepada petani. Nah, mungkin cukup informasinya untuk hari ini teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.